rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al ijma'u huwa ittifaqu mujtahidil ummah ba'da nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal amsar ala ayyi amrin kana. Al ijma'u utawi ijma' huwa iya ijma'. Ijma' iku maknane sepakat. Apa maknane sepakat? Ittifaqu mujtahidil ummah iku sepakate pira-pira mujtahide umat ba'da nabiha sause nabine umat rubane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asrin ing dalem siji mangsa minal amsari sangga pira-pira mangsa ala ayyi amrin ing atase endi-endi perkara kana kang ana-ana wae. Iki bakas ijma. Quran wis dibakas, hadis wis dibakas, saiki ijma. Ijma iki dasare Islam sing nomor 3. Maknane sepakate ulama iku ijma. Nah, ijma itu sepakate umat yang punya kemampuan untuk ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mencari dan memikir hukum sesuai dengan Quran dan hadis. Itu namanya ijtihad. Tapi kudu kemampuan. Jadi sepakatnya ulama yang mampu ijtihad setelah Nabi Muhammad tidak ada di waktu manapun dan di masa manapun. Tapi dengan syarat ijtihad itu kudu hafal Quran, gak koyok yang sekarang yang viral di HP yaitu MTA Majelis Taklim Majelis Taklim Al-Quran yang pemimpinnya namanya Ustadz Sukirno. Itu kan mengatakan bahwa asu itu tidak najis, asu boleh dimakan. Nah ini kan sudah ngawur. Ya. Benar saat ini orang itu juga ada yang ijtihad, tapi tidak semua orang. Saya contohkan ya. Sepakatnya ulama mengenai masalah hukum, contoh masalah anjing. Di dalam Quran itu enggak ada yang menyebut tentang anjing, bahwa anjing itu haram. Di dalam hadis pun juga enggak ada yang menyebut anjing itu haram. Cuma yang ada, kalau wadah sampeyan dijilat asu umpama ping itu tidak mewakili bahwa statement bahwa asu itu haram dimakan. Haram apa dimakan. Tapi ulama sepakat bahwa asu gak oleh dimakan. Ini dasare adalah ijma. Jadi sepakat asu itu najis, asu gak oleh dimakan. Itu ijma. Makanya kadang lemu sing ono babi ning Quran asu gak ono. Iki jare MTA. Maka lah apalagi nek mau delok ning gone internet ning gone HP atau ning Google. Ada hayawan yang dinamakan dobuk. Dobuk itu persis dengan anjing. Persis pendelok dobuk.by. Itu persis dengan anjing. Ini jelas halal dobuk. Kalau dobuk itu jelas halal. Saya khawatir kalau di Jawa disanakan dobuk. Cuma yang beda itu kupingnya. Kalau dobuk itu kupingnya agak terlalu lebar, kalau anjing boleh persis. Kalau dobuk itu di sana diburu, boleh dimakan. Nah itu salah satu sepakat bahwa anjing itu apa? Najis, anjing itu apa? Dasare ijma'e ulama. Nah, ulama yang punya kredibilitas, yang punya kekuatan ijtihad yang paling tinggi adalah 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Yang ini melahirkan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, karo Ini sepakat ulama apa? Sepakat. Lah, satu cerita ya. Kenapa kok anjing itu sampai segitunya?
Padahal anjing itu ada sifatnya yang buruk dan ada sifatnya yang jelek. Sifatnya yang buruk itu kepinginan, melet-melet. Kepingin ya melet-melet, gak kepingin ya melet. Jadi nek ana wong kok melet-melet padha karo anjing. Nek ana wong kepinginan padha. Kenapa kok sampai gitunya dikultuskan najis dan haram? Satu ceritakan dulu ya. Dulu ketika zaman Nabi Nuh ya sebelum Masehi, zaman Nabi Nuh itu nabi yang ketiga, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang yang paling panjang umurnya karena diberikan umur 950 tahun. Kok 950? Iya, betul ya. Kok lisan atau seket songo hampir 10.000 tahun. Lah itu berjuang gak ono sing gelem ngajak ngaji ora ono sing gelem isih mendingan aku kalau gelem manut apa. Siji loro telu. Iku gelem ngaji gak ono sing gelem manut. Sampai piro 950 tahun. Akhirnya kesabarannya habis, minta keputusan kepada Allah bagaimana ya Rob ini wis kamu membikin yaitu kapal. Ayah membikin kapal. Kapalnya itu kapal Nabi Nuh, itu besar. Yang kabarnya akhir-akhir ini ditemukan bekasnya. Dari bekasnya itu bisa dilihat lebih besar 2 kali lipat kapal Titanic. Dua Nabi. Lah, ketika saatnya datang nanti kalau sudah jadi, akhirnya sudah jadi, akhirnya ada hujan. Hujan itu dari atas dan juga dari apa? Dari lemah itu. Teko bumi itu yang mengeluarkan di kapudan harus akhirnya itu banjir. Semua negara itu kabeh sak donya itu banjir kabeh sampai jare wong Jawa sundul langit saking dhuwur sampai gunung sing paling tinggi kena kabeh. Sampai anaknya yang namanya Kanan itu ndak mau numpak perahu, akhirnya ke gunung yang paling tinggi disapu kabeh. Wis. Orang yang selamat yang mau sing gelem numpak kapale Nabi Nuh. Wis. Hewan kabeh padha masuk. Manusia juga masuk, cuma manusia sing ikut hanya 80. Kan sing gak melok wis mati kabeh. Banjir sakmono gedene. Akhirnya sudah berangkatlah berlayar kapalnya Nabi Nuh, isinya hanya orang 80 sama hewan. Yo gajah, yo ulo, sembarang karet. Nah, karena semuanya kawasan itu banjir, akhirnya Nabi Nuh membuat undang-undang. Ini tolong didengarkan semuanya. Ketika di kapal atau perahu tidak boleh wanita sama suaminya, baik itu hewan atau manusia, tidak boleh bersenggama, gak oleh berkumpul, gak oleh melakukan hubungan intim. Ini undang-undang karena posisinya posisi ketika waktu susah, gak etik kalau bersenang-senang ketika pada saat susah. Nah akhir cerita ini rupanya ada apa itu jenenge asu ya, asu. Anjing ini tidak bisa menahan. Akhirnya anjing ini tidak bisa menahan, melakukan kesalahan. Dia hubungan intim dengan pasangannya. Iku apaan? Anjing. Nah ini mulai. Ketika itu kucing melihat. Nah, ketika kucing melihat, dilaporkanlah kepada Nabi Nuh bahwa anjing melanggar undang-undang. Undang-undangnya di dalam kapal tidak boleh melakukan hubungan intim. Akhirnya disidang.
asu disidang maka diberi kesalahan, dikei sanksi sampai oleh Nabi Nuh dinajiskan dan tidak boleh dimakan. Itu ceritanya kok sampai seperti itu. Padahal asu itu ada perilakunya yang baik juga baik. Karena hewan yang paling cerdas, yang mudah dilatih adalah anjing. Karena paling anjing. Makanya nek duwe anjing, rumati anjing krana untuk menjaga harta atau menjaga tanaman enggak masalah. Enggak masalah. Jadi sing gak oleh itu ngurmati anjing biasa koyo wong gak Islam. Tapi nek untuk menjaga tanaman enggak masalah. Boleh-boleh aja. Bahkan umpama ana asu terlatih dan ketika dia bisa menerkam sing ning gone rusa ya. Atau kidang lah, maka boleh dimakan. Boleh dimakan. Kan berburu pakai hewan dengan anjing itu boleh. Kan boleh dimakan. Jadi itu awal ceritanya kenapa sampai sekarang orang itu, apalagi orang Islam itu benci sama anjing. Lah, sebagai bentuk kucing karena punya kesalahan, kenapa membuka kesalahan orang lain? Dia yang melaporkan bahwa anjing itu melakukan hubungan intim. Akhirnya juga disabda oleh Nabi Nuh, besok kucing itu sampai kalau hubungan intim mesti semua orang pasti tahu. Ya sekarang kan nek ana kucing ape hubungan intim mesti kan. Ruwame kabeh wong. Tidak semudah manusia. Manusia menang-menang. Menang-menang. Tapi kucing ruwame ini rame ngerti. Tapi ini karena mendapatkan kesalahan, mendapat hukuman karena membuka aib anjing. Jadi anjing ya punya salah, asu ya punya salah. Nah, meskipun satu sisi anjing itu hewan yang disenengi karo Abu Hurairah, tapi anjing itu ya iku mau lho ana elek nyolongan. Kucing ya. Kucing ku nyolongan. Jadi sama-sama ada nilai positif, ada nilai negatif. Nah, terus anjing iku hati-hati lho sampean ya. Hati-hatine nek masalah kucing iku jangan sampai kita itu nyekel kucing posisi teles jadi najis. Nek kena bulu kucing itu najis. Loh, kok saged semua anggota yang lepas dari hewan ketika hewan itu masih hidup itu najis kecuali yang diampuni lar pitik atau lar ulune itu tidak masalah. Hayawan yang tidak bisa dimakan contohnya kaya kucing iku nak sebagian anggotanya lepas contohnya rambut saja maka itu najis. Makanya nek jempok kucing ojo sampai keadaan teles. Pokok iku dadi napa tangane dadi najis. Lah saiki repot. Ya apa nek karpet iki lho sing repot. Karpet itu kadang-kadang akeh wulune kucing bahkan musola. Karpet musola sajadah musola itu digawe kadang-kadang akeh apa ulune kucing. Nopo kalau memang itu sudah ngersiki keselen ya sudah diampuni terus dimaklum disepurane Allah. Jadi ya repot. Jadi itu sejarah tentang ijma. Salah satu hukum yang didasari ijma adalah najise dan harame asu. Nomor 2, ijma termasuk ijma ulama apa? Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dibunuh.
Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib, maka dibunuh dengan keadaan kufur, tidak Islam. Jadi mati ini itu murtad. Jadi bukan, kalian jangan salah paham kok kejinya Islam. Orang meninggalkan sholat sampai dibunuh. Itu kalau tanda petik di dalam pemerintahan Islam. Jadi supaya orang itu jerah. Orang yang meninggalkan sholat nek dikongkon tobat gak gelem misale, maka itu dibunuh. Tapi nek dibunuh itu krana aras-arasan, matine Islam. Nek dibunuh karena dia meninggalkan karena meyakini tidak wajib, maka ini loh yang menjadi apa? Kafir. Itu sepakatnya ulama. Ketiga kali contohnya yang dasarnya ijma, zakat dagang. Tak contoh nolatif ini menjadi pengusaha kerupuk misalnya, kan berarti dagang. Besok kalau sudah 1 tahun wajib zakat, dikai modal ayahnya 100 juta. Mulai Oktober dia mulai awal ngerintis usaha kerupuk. Oktober 2020 nanti Oktober 21 wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya zakat dagang. Ning Quran gak ono, ning hadis gak ono. Iki karena sepakate ulama. Zakat apa? Zakat fitrah hadis ada. Tapi nek zakat dagang dengan ijma'in apa ulama. Jadi kita tahu Quran, hadis sama ijma'. Ulama. Anak-anak semuanya, saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji kita mendapatkan barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.